Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, sekedar reminder aja, saya berencana untuk mengadakan live streaming tentunya jika salah satu video saya berhasil mencapai 2000 likes. Jadi mohon dibantu dengan likes-nya teman-teman, antusiasme teman-teman akan sangat saya apresiasikan dengan kita mengadakan live streaming di YouTube channel saya. Oke, so tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya dan kita akan bahas pergerakan Bitcoin pada hari ini. Seperti yang teman-teman lihat, finally kita sukses ya guys untuk bisa closing di atas exponential moving average 21. Itu sudah menjadi pembahasan kita dari kemarin bahwa memang yang kita ekspektasikan adalah Bitcoin mampu close back di atas exponential moving average 21. Ini berarti suatu pertanda baik pada pergerakan Bitcoin. Memang sih baru satu hari kita lihat dia berhasil closing, dan hari berikutnya which is hari ini Bitcoin itu langsung ngetes terhadap exponential moving average 21, which means itu wajar sebenarnya terjadi. Nah cuman yang kita tidak ekspektasikan adalah jangan sampai nih posisinya seperti ini teman-teman ya, ketika Bitcoin sudah sukses close di atas exponential moving average 21 malah balik close di bawah exponential moving average 21, karena jika itu terjadi artinya itu adalah sign of weakness. Sign of weakness itu biasanya terjadi dengan suatu indikasi dari market berupa false break ya. Jadi yang kita ekspektasi adalah seperti ini guys. Ketika kita closing di atas exponential moving average 21 and then kita rally and then nextnya kita retest dan kita lihat ada rebound kembali terjadi atas pergerakan Bitcoin, dan itu untuk time frame daily. Jadi kalau misalkan hari ini kita ngetes, at least kita harus expect si Bitcoin ini closing di atas exponential moving average 21 for the rest of the day, which means itu sekitar 8 jam 36 menit lagi dari sekarang ya. Untuk pergerakan, saya masih asumsikan pergerakan kita saat ini itu adalah broadening wedge pattern ya, atau broadening top pattern, which is kalau broadening top itu cenderungnya terjadi koreksi ya terhadap pergerakan, karena terakhir kali kita ngelihat Bitcoin itu mengalami broadening bottom pattern ya. Nah, kalau broadening bottom cenderungnya reversal, dan sebenarnya broadening wedge ya cenderungnya reversal sih. Balik lagi, logik di balik pergerakan itu adalah karena adanya kekuatan buyer atau seller yang cenderung signifikan. Sama halnya seperti ini ya, ketika ada kekuatan seller yang cenderung signifikan. Biasanya reboundnya itu adalah untuk ngetes terhadap si area-area tertentu yang manakala bisa menjadi suatu pertanda kalau misalkan seandainya Bitcoin itu nggak mampu untuk meneruskan penguatan ya, maka dia harus menunjukkan rejection terhadap pergerakan tersebut, yaitu retracement yang cukup dalam seperti ini misalkan contoh gitu ya teman-teman. Dan tentunya sih kita sebagai hodler daripada cryptocurrency pastinya nggak mau ngeliat hal itu terjadi kan, tapi tetap teman-teman harus saya remind supaya kita berhati-hati dalam melangkah, at least kita tidak terlalu overconfidence dan jangan sampai all in gitu ya. By the time kita ngeliat pergerakan Bitcoin, apalagi nih sekarang kan banyak banget ya yang ngebahas tentang pergerakan si golden cross atas moving average ini, which is golden cross itu biasanya diindikasikan sebagai salah satu pertanda pergerakan suatu market itu sudah kembali atau siap menguat kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita cek golden cross ya, oke, wait a second, golden cross untuk moving average ya teman-teman. Nah ini ya kurang lebih gambarannya golden cross. Nah setelah terjadi golden cross, ada banyak hal yang juga menurut saya belum dijelaskan oleh sebagian besar orang ya. Sebagian besar orang itu lebih mungkin lebih excited ya untuk menjelaskan bahwa golden cross ini kecenderungannya adalah suatu pertanda market itu benar-benar siap untuk rally kembali. Nah sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu di-remind, yaitu golden cross ataupun dead cross atau bullish cross atau bearish cross pada saat terjadi itu kecenderungannya justru menarik suatu pergerakan untuk ngetes terlebih dahulu teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan, sebenarnya sebelum dia terjadi golden cross ini kan posisi market itu sudah break dari moving average 50 dan posisinya breaknya itu sudah dari bawah. Nah satu hal yang teman-teman harus perhatikan adalah pergerakan ini itu belum yang namanya ngetes terhadap si moving average 50 ini. Jadi pergerakan kemarin, drop yang kemarin dipicu oleh news El Salvador itu, atau ya
skenario IMF itu merupakan suatu hal yang wajar sebenarnya kalau secara price action, karena memang yang namanya break atas moving average itu harus terjadi retest lagi untuk mengkonfirmasikan apakah pergerakan ini bisa dikatakan dalam kategori sehat atau tidak, ya kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu teman-teman pahami dari golden cross maupun bearish cross atau dead cross ini. Jadi kalau kita lihat nih pergerakan di belakang teman-teman ya, ini golden cross ya. Setelah golden cross apa yang terjadi? Market retest ya, karena breakout terhadap si moving average itu sudah terjadi di sini. That's why testing terhadap area ini itu merupakan suatu hal yang wajar. Oke, itu satu. Kemudian di sini juga sama, golden cross and then false ya. Kalau itu false signal which is. Nah, kalau misalnya di sini dead cross, pada saat dead cross terjadi, kalian lihat apa yang terjadi? Marketnya justru rebound untuk ngetes moving average 200-nya sebelum akhirnya meneruskan pelemahannya. Oke, so kalau misalkan hari ini kita ngelihat ada semacam pullback atau retest terhadap area-area ini, itu merupakan suatu hal yang wajar terjadi ya, terutama akibat dari indikator itu ya, yang sudah saya jelaskan. Lalu untuk skenario overall, view saya masih sama. Skenario yang ya bisa dibilang saya perlu antisipasi adalah ketika Bitcoin itu mengejar ke wave B-nya dia, which is menurut pandangan saya sih mungkin kisaran 5.500 itu kita boleh waspada, boleh mulai hati-hati teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat ada indikasi-indikasi potensial pembalikan arah yang signifikan, nah itu kita udah boleh hati-hati ya. Artinya ada kemungkinan kita akan ngejar ke skenario kita berikutnya, yaitu wave C pada Elliott Wave Theory ABC Correction Pattern ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tambahan aja untuk daily, saya masih cukup yakin kita di dalam broadening wedge pattern ya. Nah, untuk kita lihat pergerakannya secara time frame yang lebih kecil, tentunya ini bisa memberikan kita semacam informasi terkait pergerakan berikutnya ya. Nah, seperti yang kemarin kita bahas teman-teman, sebenarnya kan di sini itu terbentuk semacam falling wedge pattern ya. Saya sudah sampaikan melalui video-video saya yang sebelumnya, di mana falling wedge pattern ini berfungsi dengan baik sebagai salah satu entry point buat teman-teman yang cenderung mau transaksi dengan metode yang lebih konservatif atau lebih berhati-hati. Kenapa? Gini teman-teman, overall kita tahu trennya itu adalah uptrend untuk si Bitcoin ya. Nah, lalu terjadi flash crash atau flash dump ini yang kita consider sebagai part of correction. Kenapa? Karena pada dasarnya dia berhenti itu di kisaran area tempat terakhir kali Big Fund itu melakukan akumulasi yang signifikan ya. Kenapa saya katakan di kisaran area ini? Karena simple, pada saat dia break resistance di kisaran area ini, kita nggak ngelihat dia create yang namanya suatu territorial ya, atau area di kisaran ini, which is ini saya consider sebagai false break yang nge-lead Bitcoin itu bermain di kisaran area ini ya. Nah, area ini berarti sebelum dia akhirnya terjadi breakout di sini, itu ada akumulasi atau proses akumulasi yang terjadi di kisaran dua area ini, dan itu yang menyebabkan saya consider area ini sebagai area pentingnya kita, which means benar-benar ketahan di kisaran area tersebut sebelum akhirnya kita melihat Bitcoin kembali rebound ya. Nah, pada saat rebound ini sebenarnya ada satu skenario kalau misalkan teman-teman ingin manfaatkan, yaitu untuk buy pada saat dia breakout dari suatu pattern yang kita consider sebagai pattern reversal, dan salah satunya itu adalah falling wedge pattern ini, which is pada saat dia terjadi breakout, teman-teman entry di sini dengan kondisi ini swing trade ya. Ini sebenarnya merupakan satu opportunity yang menurut saya cukup baik, di mana target resistance kita itu berada di kisaran area 50.500, tempat di mana Bitcoin sebelumnya itu cukup ketahan berkali-kali selama beberapa hari sebelum akhirnya dia menembus 50.500. Oke? Nah, itu ada satu potensi yang bisa dimanfaatkan, tapi tentunya kalau misalkan teman-teman tipikal yang lebih konservatif lagi, biasanya cenderung entry pada saat breakout sudah terjadi, which is sekarang itu sebenarnya salah satu momentum yang cukup tepat juga. Kenapa? Teman-teman bisa perhatikan dari kisaran pergerakan di sini ya. Pertama, di sini adalah resistance kita di kisaran 46.700. Kalian bisa lihat sebelumnya market itu terreject berkali-kali di kisaran area ini. Lalu kemarin saya juga sampaikan bahwa secara time frame 4 jam sebenarnya sih posisi market kita ini sudah mulai memasuki area overbought, which is memang kita soon or later akan ngelihat dia terjadi koreksi, dan koreksi yang terjadi seandainya kita ditunjukkan ada semacam reaksi rebound terhadap kisaran area ini atau semacam chart pattern yang bisa memberikan kita suatu suatu entry point yang baik, maka di sini kalian bisa manfaatkan teman-teman ya. Dan mungkin tambahan aja untuk time frame 60 menit, kita ngelihat saat ini proses koreksi yang terjadi itu secara nggak langsung teman-teman itu membentuk juga
yang namanya broadening wedge pattern, dan itu sama ya dengan skenario yang ada pada time frame daily, which is kalau misalkan nanti ini pelebaran, maka kita bisa ngelihat teman-teman kemanakah dia terjadi breakout. Kalau misalkan dia ke bawah sekalipun, itu merupakan proses dari koreksi yang menurut saya masih wajar, mengingat di time frame daily di area ini ada kisaran moving average 50 ya, which is itu di kisaran 46.100. Dan kalau misalkan untuk moving average yang eksponensial sendiri di kisaran area ini merupakan exponential moving average 21, yang manakala menjadi suatu hal yang wajar kalau memang perlu dites sebelum dia meneruskan penguatannya atas pergerakan si Bitcoin baru-baru ini gitu ya. Nah, paling tambahan aja teman-teman, selain pattern itu terbentuk, kalian juga mesti perhatikan dari Fibonacci retracement-nya ya, dimana sebetulnya di kisaran area-area ini juga teman-teman lihat ya, ini merupakan area Fibonacci 50%. Dan kalau misalkan kita diharuskan retest ke bawah sekalipun, ini merupakan area Fibo 38,2%. Menjadi suatu hal yang wajar jika dalam 2 hari terakhir terjadi rally dan kita perlu melihat adanya sideways atau koreksi in terms of creating new base atau new area sebelum kita kembali penguatan atau reject kembali. Oke? So, paling itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran video Bitcoin atau analisis Bitcoin pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi dan tentunya bisa memanfaatkan video ini untuk mungkin sarana belajar atau mungkin untuk bertukar pikiran dan bertukar analisis. So, thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bawakan, dan ingat setiap 2000 atau bukan setiap 2000 sih, jika menembus 2000 likes atau all time high-nya likes video saya akan adakan live streaming yang mungkin akan diadakan mungkin di weekend atau di weekday, nanti saya coba atur waktunya. Oke? So, once again, thank you very much for watching this video, and I hope I'm gonna see you again in the next update. So, have a pleasant night, everyone. Cheers!